Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Sebenarnya bagaimana prediksi cuaca dan juga perkembangan banjir rob di Jawa Tengah? Kita sudah terhubung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Guswanto, apa kabar? Selamat pagi Sarah, alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Pak Guswanto sudah bergabung. Pak Guswanto bisa dijelaskan sebenarnya ancaman banjir rob di Jawa Tengah ini sebenarnya bisa terjadi sampai kapan Pak Guswanto? Kalau kita melihat daripada perakiraan BMKG, sebenarnya kan BMKG sudah merilis tentang potensi banjir pesisir ini atau rob. Itu sejak tanggal 14 Mei yang lalu ya, beberapa wilayah akan terjadi hingga nanti tanggal 26 ini. Kemudian kalau kita melihat penyebabnya kemarin itu ada yaitu karena air pasang ditambah dengan adanya gelombang tinggi, ditambah juga dengan adanya kecepatan angin yang cukup signifikan sehingga tiga itu beramplifikasi dapat meningkatkan menjadi banjir rob yang lebih dahsyat. Kemudian kalau kita melihat daripada pasang air laut yang kita lihat saat ini sejak tanggal 14 yang lalu, ini nanti akan mengalami penurunan kira-kira pada tanggal 27 besok. Tapi penurunannya di jam-jam 13 sampai 17 itu sekitar, ya kalau tadinya tanggal 24, 25 sampai itu sekitar pasangnya itu 1,1 meter, maka untuk yang tanggal 27 ini akan turun menjadi 0,8 atau 0,9 meter. Jadi artinya sudah mengalami penurunan kalau kita melihat. Jadi yang perlu diwaspadai adalah tanggal 26 ini saja. Namun kalau kita melihat kembali Sarah, untuk perkiraan BMKG, daerah mana saja yang selain Semarang ataupun Jawa Tengah bagian utara saat ini juga masih ada peningkatan tinggi gelombang atau gelombang tinggi yang terjadi ditambah dengan kecepatan angin sekitar 15 sampai 30 knot, itu akan memunculkan gelombang tinggi di sekitar selatan Jawa, yaitu ada wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta nanti sebagian wilayah selatan Jawa hingga Nusa Tenggara. Ini kalau kita melihat dari sisi ke depan 26 sampai dengan 31. Kira-kira demikian sekarang. Baik Pak Guswanto, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca kita Pak Guswanto? Karena kemarin ada informasi bahwa bahkan ada 2 rute penerbangan dari Jakarta Bengkulu ini terpaksa pesawatnya mendarat darurat di Palembang akibat dari cuaca buruk itu sendiri Pak Guswanto. Betul sekali Sarah. Jadi memang kalau kita melihat berdasarkan potensi pertumbuhan awan cumulonimbus di wilayah udara Indonesia yang kita lihat sejak tanggal 23 sampai 27 itu sangat terlihat sekali bahwa potensi pertumbuhan awan tinggi ketebalan atau dengan persentase cakupan sekitar 50 sampai 75% itu terjadi di wilayah perairan Riau, kemudian Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, kemudian Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat, serta ada beberapa di bagian timur, sisi timur. Ada Ternate, Papua, dan Papua Barat. Serta satu lagi ada di Kalimantan Utara. Nah, untuk dunia penerbangan yang perlu diperhatikan atau perlu disandarkan adalah posisi di mana awan cumulonimbus tadi terjadi. Jadi biasanya awan cumulonimbus ini dapat mempengaruhi visibility atau dapat mempengaruhi kenyamanan daripada penerbangan. Jadi memang betul kemarin tanggal 25 itu ada posisi sirkulasi siklonik di sebelah selatan barat daya Pulau Sumatera, tepatnya selatan daripada Bengkulu, Lampung, Banten. Nah, di sana terjadi pertumbuhan awan cumulonimbus yang cukup signifikan dan itu akan menambah untuk curah hujan dan untuk landasan biasanya visibility-nya berkurang. Nah, apabila visibility berkurang, maka tentunya pesawat terbang akan sulit melakukan pendaratan. Apalagi kalau ditambah udah visibility berkurang, namun landasannya juga ada genangan air, sehingga dia akan mencari bandara alternatif
alternate airport sebagai solusi untuk keselamatan penerbangan. Kira-kira demikian penjelasan yang diberikan salah. Baik Pak Guswanto, dan untuk daerah-daerah mana saja Pak Guswanto, mungkin ada pemirsa yang ingin beraktivitas hari ini, daerah mana yang harus memperhatikan atau mungkin bisa Anda berikan himbauan terkait cuaca atau mungkin prediksi cuaca buruk pada hari ini? Baik, kalau kita lihat untuk prediksi cuaca buruk, di mana biasanya kita BMKG mengeluarkan perakiraan cuaca berbasis dampak, yaitu hujan lebat. Artinya dalam 3 hari ke depan, itu ada yang pertama yaitu di Sumatera Selatan dengan status waspada ini, ada Sumatera Selatan, Bengkulu, kemudian Jawa Barat, Lampung, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan sebagian besar di Papua dan Papua Barat. Ada sedikit di Maluku Utara. Kira-kira itu yang perlu diukur. Namun dari provinsi yang saya sebutkan lagi, mungkin pemirsa bisa masuk ke dalam aplikasi BMKG Signature untuk kotanya mana saja. Karena kan informasi BMKG ini tidak dibatasi oleh provinsi atau garis administrasi, tapi dia dibatasi oleh fenomena yang muncul tadi. Ada kalanya awan cumulonimbus itu terjadi di 2 provinsi tapi beririsan, ataupun terjadi hanya di 1 provinsi tapi kecamatannya ataupun kabupatennya berbeda. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Guswanto atas informasinya dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.